Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pemrograman web akan mempresentasikan proyek kelompok kami, yaitu membuat sebuah website. Adapun website yang kami buat yaitu website tentang coffee shop. Nah, adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama Husnul Khotimah, yang kedua Muhammad Sulfahri Zubair, yang ketiga Muhammad Syafaat Jufri, yang keempat Yusti Maulid Rizki, yang kelima Andi Ayatullah Mapatundru, yang keenam Najwa Alia Rahman, yaitu saya sendiri yang akan memoderasi presentasi hari ini. Baik, untuk presentator yang pertama, kepada Andi Ayatullah saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, sini saya akan menjelaskan program Home. Yang pertama yaitu doctype HTML. Doctype ini berfungsi untuk menentukan jenis dan versi HTML yang akan digunakan. Nah, yang kedua yaitu tag pembuka HTML atau HTML lang yaitu berfungsi sebagai elemen akar dari dokumen HTML yang menunjukkan bahwa dokumen ini ditulis dalam bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu head. Ini berisi meta tentang dokumen HTML seperti pengaturan karakter, pengaturan viewport, dan tautan ke sumber daya eksternal. Selanjutnya yaitu meta charset, menentukan pengkodean karakter dokumen sebagai UTF-8. Kemudian meta compatibility yaitu mengatur mode dokumen ke versi terbaru yang tersedia di browser Internet Explorer. Kemudian judul yaitu title kopi kenangan kita bersama. Kopi senja. Judul ini menetapkan judul dokumen HTML yang biasanya ditampilkan di bilah judul atau tab browser. Kemudian feeder icons yaitu menghubungkan file ke CSS eksternal yaitu unro.css untuk penataan gaya custom nantinya. Selanjutnya bagian body yaitu berisi konten dokumen HTML. Kemudian navbar yaitu mendefinisikan bilah navigasi dengan tautan ke bagian berbeda dari situs web. Kemudian section yaitu mewakili bagian hero dengan judul utama, subjudul, dan tombol panggilan tindakan. Dan yang terakhir yaitu tag penutup HTML yaitu body atau HTML yang menandakan akhir dari dokumen HTML itu. Itulah tadi pemaparan materi dari saya yaitu program Home. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Andi Ayatullah. Adapun presentator selanjutnya yaitu Muhammad Sulfahri Zubair, saya persilahkan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang Home bagian CSS. Pada variabel CSS yaitu root mendefinisikan variabel CSS untuk digunakan di seluruh style sheet seperti warna utama dan warna latar belakang.
Selanjutnya yaitu mengatur properti dasar untuk mengatur tampilan elemen HTML dan mereset beberapa gaya bawaan browser. Selanjutnya yaitu body dan penataan tampilan umum, yaitu menetapkan font, warna latar belakang, dan warna teks untuk elemen body. Selanjutnya yaitu navbar styling, yaitu mendefinisikan gaya untuk elemen navbar termasuk warna latar belakang, ukuran font, dan efek pada bagian tampilannya. Selanjutnya yaitu hover dan active state pada navbar, yaitu menentukan efek hover dan state aktif pada tautan di navbar. Selanjutnya yaitu hero section styling, yaitu menetapkan tampilan untuk bagian hero, termasuk gambar latar belakang dan efek gradient. Selanjutnya yaitu gaya untuk menu dan kontennya, yaitu menetapkan gaya untuk item menu, termasuk warna latar belakang, bayangan, dan properti. Selanjutnya yaitu gaya untuk gambar pada menu item, yaitu menetapkan ukuran gambar pada item menu. Dan yang terakhir yaitu media query tambahan untuk resolusi layar lebih kecil. Yaitu menetapkan ukuran media query tambahan untuk penataan item menu saat layar lebar maksimum 200 px. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sulfarisi. Itulah tadi pemaparan dari presentator yang kedua. Adapun presentator yang ketiga yaitu Muhammad Syafat Jufri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan program bagian login. Yang pertama itu di deklarasi tipe HTML. Bagian ini berisi deklarasi tipe, dokumen, dan pembuka tag HTML. Dan yang selanjutnya itu elemen head. Pada bagian ini informasi tentang dokumen seperti karakter, set yang digunakan, judul, halaman, dan tautan ke file CSS dan JavaScript. Pada bagian meta set TF8 yang mengatur set dokumen menjadi TF8. Selanjutnya titel yang menetapkan judul halaman. Dan untuk link yang mengaitkan file CSS ke Bootstrap untuk file untuk styling. Dan yang ketiga itu elemen style. Pada bagian ini aturan CSS untuk mengatur tampilan halaman. Misalnya itu aturan ini mengatur latar belakang, tubuh, halaman, gaya kontainer login. Dan yang keempat itu elemen body. Pada bagian ini berisi konten aktual atau halaman web. Dan selanjutnya itu kontainer grep Bootstrap. Ini menggunakan sistem grep Bootstrap untuk menyusun elemen-elemen dalam layout responsive. Dan yang selanjutnya itu formulir login. Ini berisi dua bidang input
yaitu username dan password, dan tombol login cafe. Form ini dikonfigurasikan untuk mengirim data ke file dengan ID login form. Dan selanjutnya itu tombol login cafe. Ini adalah tombol submit formulir yang memiliki tautan ke halaman HTML. Dan yang kedelapan yaitu script Bootstrap JS. Ini bagian ini memasukkan script JavaScript Bootstrap dan Postgres untuk mendukung fungsi-fungsi Bootstrap. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi presentator kita yang ketiga. Adapun presentator selanjutnya yaitu Husnul Khotimah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar menu. Untuk mengatur tampilan web pada bagian daftar menu ini sendiri, saya menggunakan file CSS dengan nama menu.css. Kemudian pada bagian body, saya membagi menjadi beberapa section, yaitu ada 3 section. Yang pertama yaitu divisi div class. Nah, section ini sendiri digunakan untuk mengelompokkan konten pada halaman web. Yang pertama yaitu divisi div class menu coffee. Dalam satu kelas ini saya membaginya menjadi berisi 4, yaitu ada foto menunya, kemudian nama menunya itu sendiri, deskripsi singkat mengenai menunya, dan juga harganya. Fungsi div fungsi div ini sendiri untuk mengelompokkan elemen menjadi beberapa tag agar menjadi satu grup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Husnul telah membawakan materi tadi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bagian lokasi. Ya. Nah, pada body lokasi sendiri ini terdapat session class label yang berisi teks lokasi. Nah, adapun session class about itu berisi tentang daun coffee sendiri. Nah, pada heading 3-nya juga itu terdapat judul caps lock daun coffee. Nah, adapun div class box-nya itu untuk mengelompokkan sebuah informasi. Div class kolom yang ketiga itu pada heading keempat itu terdapat subjudul sebagai address. Nah, pada heading 4 itu subjudulnya juga ada yang namanya WhatsApp dan Instagram. Dan untuk penggunaan icon font awesome-nya itu terdapat link WhatsApp dan Instagram daun coffee sendiri. Nah, pada iframe-nya itu menampilkan sebuah peta Google Maps yang menetapkan lebar tinggi dan sumber peta tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai lokasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusti Maulidia Rizky. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada bagian about ini saya akan menjelaskan kode HTML untuk sebuah halaman web yang mungkin merupakan bagian dari sebuah situs yang berfokus pada profil sebuah tim coffee shop kami. Ada beberapa bagian utama. Yang pertama yaitu docfile HTML. Di sini dideklarasikan tipe dokumen untuk browser web, memberitahu browser bahwa halaman menggunakan HTML.
Yang kedua yaitu HTML. Pada bagian ini menandakan awal dan akhir dari dokumen HTML. Dan yang ketiga yaitu pada bagian head. Ini berisi informasi-informasi terkait dokumen seperti judul, halaman, referensi, file CSS, dan lainnya yang tidak terlihat oleh pengguna secara langsung. Dan yang keempat yaitu body. Pada bagian body ini menampilkan konten yang akan dilihat oleh pengguna, seperti pada bagian div class, container. Pada bagian ini, div utama yang membungkus sebuah konten, sering digunakan untuk membatasi lebar halaman atau menambahkan padding. Itulah program yang saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih kepada Yusti. Mungkin yang share screen bisa menampilkan website yang telah kita buat. Ya. Pertama, mungkin bisa dibuka dulu loginnya, menu, lalu lokasi dan about-nya agar diperlihatkan. Ya. Ini dia tampilan dari login, teman-teman. Ya, selanjutnya. Setelah login ada menu. Ya. Ini dia serta warna CSS tadi yang telah dijelaskan. Selanjutnya ada masih ada menu. Ya, setelah menu ada lokasi, ya, tampilan lokasi kurang lebih seperti ini. Lalu yang terakhir ada about atau biodata kecil tentang keanggotaan dari kelompok 2. Ya, terima kasih sudah menampilkan. Itulah tadi presentasi dari kami kelompok 2. Kurang lebih seperti itu proyek kami. Jika ada pertanyaan bisa di komen di kolom section. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.